Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana sahrul Ramadan, sahrul syam wa sahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Apa contohnya? Contohnya nikmat yang tidak kita minta adalah nikmat oksigen. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman sekalian, pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak meminta nikmat oksigen? Ya Allah, berikanlah kepada saya nikmat oksigen, berikanlah kepada saya napas. Tentu pasti tidak. Kenapa? Bayangkan kepada kita semua, jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut napas kita, telah mencabut nikmat oksigen dari kita, mungkin saja tempat kita bukan berada lagi di atas bumi, tempat kita bukan berada lagi di atas tanah. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat napas, telah mencabut nikmat oksigen, tempat kita sudah berada di dalam tanah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat dalam tubuh kita ini, yang tadinya kita bisa mandi sendiri, yang tadinya kita bisa berjalan kaki sendiri, kita bisa sholat sendiri. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat kita, mungkin saja kita akan dimandikan oleh orang banyak. Yang tadinya kita bisa sholat sendiri, tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat itu dalam diri kita, mungkin saja kita akan disolatkan oleh orang banyak. Yang tadinya kita bisa berjalan kaki sendiri, tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat kita, mungkin saja kita akan dijalankan oleh orang banyak. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita hidayah, sehingga kita masih bisa menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Orang yang paling pelit bukanlah orang yang tidak mau menginfakkan harta bendanya. Orang yang paling pelit bukanlah orang yang tidak mau bersedekah. Tetapi apa kata Nabi? Orang yang paling pelit adalah orang jikalau mendengar namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bersalawat kepadaku. Maka daripada itu kaum muslimin wal muslimat, kita sebagai umatnya, sebagai penontonnya, marilah kita sama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sekilas bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah merindukan. Merindukan pada kali ini bukanlah merindukan masalah kita rindu kepada seseorang, bukanlah kita merindukan kepada perempuan, kepada seorang laki-laki, tetapi merindukan di sini ialah merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala,
merindukan masalah dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin. Ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kita mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan 4 golongan ini, dengan 4 perkara ini, kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Jikalau kita sering membaca Al-Quran, pagi, siang, sore, malam, kita membaca Al-Quran, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Apalagi pada kesempatan kali ini kita bertepatan kepada bulan suci Ramadan. Maka marilah kita selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita nanti di akhirat nanti kita dibimbing, kita mendapatkan pahala kita membaca Al-Quran. Yang kedua ialah wahafizul lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan kalau bahasa kita ialah lidah. Lidah tidak bertulang, bibir tidak berbingkai. Tetapi jikalau lidah sudah menjulur, lidah sudah ngomongin orang, maka akan timbullah rasa sakit hati kepada orang. Gara-gara lidah banyak terjadi perpecahan. Gara-gara lidah, gara-gara ngomongin orang, banyak di luar sana terjadi perpecahan. Banyak terjadi di sana tawuran. Yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Jadi jikalau bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman sekalian memiliki harta yang berlimpah, memiliki sedikit harta uang yang berlebih, maka infakkanlah kepada orang yang membutuhkan. Ada saudara kita, ada tetangga kita yang kekurangan harta, maka kita infakkanlah harta kita sedikit. Maka kita sedekahkanlah harta kita sedikit. Dan untuk jamaah Al-Karamah Aidarusi, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di lokasi Al-Karamah yang ketiga. Al-Karamah memiliki cabang yang ketiga. Maka pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kompleks Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarusi yang ketiga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat di belakang saya ada pembangunan yang terbengkalai, ada pembangunan yang belum diselesaikan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini seketika bergelombang. Maka Allah menciptakan yang namanya gunung. Maka Allah menciptakan gunung, maka dunia ini seketika diam. Maka para malaikat kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkata, "Ya Allah, adakah lebih kuat daripada gunung?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ada, yaitu besi." Maka para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada besi?" Ada, kata Allah, yaitu api. Maka para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah lebih kuat daripada api?" Ada, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu air. Maka para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada air?" Ada, yaitu angin. Maka malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada angin?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Yang lebih kuat daripada gunung, yang lebih kuat daripada besi, api, air, dan angin, yaitu orang yang bersedekah." Maka daripada itu, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun teman-teman sekalian yang memiliki harta yang berlebih,
ataupun sedikit hartanya, maka infakkanlah. Kenapa? Karena jikalau kita bersedekah, kita juga mendapatkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wasaimin fi sahrir Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin juga Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita dapat lagi bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan berpuasa di atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kardawi. Saya berasal dari Desa Penelian 4 Koto, santri Pondok Pesantren Al-Karamah Ad-Durusi yang berada di kelas 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.